Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meneruskan perbincangan mengenai penulisan skripsi pada bab 2 atau tinjauan pustaka. Jadi video ini merupakan lanjutan dari seri penulisan skripsi. Yang sebelumnya telah saya jelaskan penulisan skripsi khusus mahasiswa program studi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jadi bab ini adalah bab kedua atau tinjauan pustaka, jadi saya akan langsung aja mengambil contoh dari skripsi mahasiswa bimbingan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Ki Aini Family. Oke, ini adalah judul. Yang pertama adalah implementasi deep learning untuk object detection pada gambar gestur kosakata bahasa isyarat Indonesia BISINDO dengan Convolutional Neural Network atau CNN. Bab 2 ini adalah tinjauan pustaka atau ada beberapa yang menyebutkan sebagai bab kajian pustaka. Mengapa tinjauan pustaka dan kajian pustaka tidak menuliskan landasan teori? Karena di dalam bab 2 itu tidak hanya teori yang mendukung, namun juga hasil penelitian sebelumnya yang mendukung, yang bisa kita dapatkan hasilnya, keunggulan, kelebihan, metode ataupun tool, sehingga mensupport atau mendukung dari penelitian yang dilakukan. Jadi lebih tepatnya adalah kajian pustaka ataupun tinjauan pustaka. Oke, bila kita melihat judul seperti ini, maka yang perlu dijelaskan pada bab 2 yaitu yang pertama, apa sih pengertian dari yang namanya implementasi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi? Bisa menggunakan definisi dari beberapa pakar, bisa diambil dari buku, jurnal, atau artikel conference, bisa juga atau dari kamus. Jadi kalau misalnya kita menginginkan merujuk pada kamus, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda bisa mengambil pengertian tersebut. Kemudian pengertian deep learning. Jadi di bab 2 itu semua yang ada di judul, ya, mulai implementasi hingga CNN-nya ini, ya, harus dijelaskan pada bab 2. Itu minimal, dalam artian bisa menambahkan misalnya tool, kemudian objek penelitian, dan sebagainya. Setidaknya harus yang ada di judul yang harus dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Untuk menyamakan persepsi bahwa yang Anda ingin jelaskan atau yang ingin Anda kemukakan itu supaya memiliki persepsi yang sama dengan pembaca. Ya. Jadi kalau pembaca itu setidaknya sudah memiliki pengetahuan tentang pengertian implementasi deep learning, namun dengan membaca bab 2 Anda, pengertian atau definisi yang Anda inginkan itu bisa diketahui terlebih dahulu atau mendapatkan pemahaman yang sama dari pembaca. Ya. Oleh karena itu di bab 2 pengertian implementasi, deep learning, kemudian object detection itu seperti apa, gambar gestur, kosakata, bahasa isyarat Indonesia, dan juga yang terakhir ada CNN, itu harus dijelaskan. Ya. Satu persatu. Misalnya aja deep learning. Deep learning
kita bisa lihat masuk ke daftar isi ya. Misalnya di sini Anda memulai dari AI boleh, machine learning dan sebagainya. Misalnya kita mau ambil, oke, dari artificial intelligence-nya di sini ada deep learning. Jadi deep learning merupakan bagian dari AI. Anda ingin menjelaskan AI-nya terlebih dahulu, boleh. Atau Anda langsung masuk ke deep learning. Kemudian di deep learning ada misalnya klasifikasi, kemudian ada metode dan sebagainya. Itu harus dijelaskan. Ada keunggulan maupun kelebihan atau kekurangan dari metode di deep learning bisa dijelaskan. Ya. Kemudian NN atau neural network ya, karena CNN bagian dari NN berarti Anda memulai dari subbab neural network-nya, kemudian Anda baru masuk ke CNN-nya. Di CNN prosesnya seperti apa? Bisa Anda jelaskan mulai awal, misalnya hingga sampai akhir. Ya, jangan lupa bahwa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini harus dijabarkan atau dinyatakan di dalam bab 2. Ya, keunggulan dan kelemahannya. Itu minimal yang harus dijelaskan sesuai dengan judul. Kemudian tool bisa Anda jelaskan juga misalnya tool-tool yang digunakan di penelitian ini. Kemudian tadi ada gambar gestur kosakata, ada bisa dijelaskan mulai dengan citra digital, kemudian bahasa bisa mulai dari pengertian bahasa itu sendiri, kemudian bahasa isyarat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penelitian sejenis. Ya. Yang berikutnya adalah ranah penelitian. Jadi kalau bisa dijelaskan di sini, penelitian sejenis itu apa sih? Ya. Oke, kita masuk ke 2.8 dan 2.9. Oke, penelitian sejenis. Jadi penelitian sejenis ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang mendekati atau yang relevan mendukung dari penelitian Anda. Ya. Jadi ini kebanyakan kalau bisa adalah jurnal. Karena jurnal ini adalah lebih detail dibandingkan ketika mahasiswa memilih artikel dari conference. Conference biasanya sekitar 4 hingga 5 lembar saja atau page. Namun kalau di jurnal itu akan detail, bisa 10 hingga 12 atau lebih dari 12 halaman. Sehingga Anda ingin mengeksplorasi tentang bagaimana tahapan proses dalam menentukan misalnya sebuah model ataupun hasil yang diperoleh itu prosesnya seperti apa, bisa secara detail didapatkan. Ya. Karena kalau di artikel conference itu hanya secara umum dan singkat. Ya. Jadi lebih baik Anda gunakan jurnal. Ya. Jadi beberapa literatur ini atau artikel di jurnal bisa Anda buat dalam bentuk matriks atau tabel untuk penelitian sejenis. Ya. Jadi yang pertama bisa dari penulis, bisa kemudian metodenya. Jadi karena di sini skripsi atau penelitian Anda itu membicarakan tentang CNN dan Anda akan mengimplementasi atau menerapkan CNN, secara tidak langsung bahwa penelitian sejenisnya yang harus dicari adalah penelitian yang menggunakan metode CNN. Kemudian tools-nya, apakah menggunakan bahasa pemrograman RStudio ataupun yang lainnya, bisa Anda buat dalam bentuk tabel.
Kemudian hasilnya, seperti apakah? Ada hasil prediksi, kemudian misalnya data trainingnya, data uji, kemudian variabelnya apa saja. Kemudian berikutnya adalah kinerjanya. Jadi misalnya dalam implementasi deep learning, ya, kinerja atau performance itu sangat mendukung atau sangat diperlukan ketika seseorang membaca hasil penelitian Anda. Karena dari situ akan diketahui ya prosentase ataupun performance dari penerapan algoritma tersebut. Ya. Jadi misalnya harusnya ini hasil prediksi bisa diletakkan di kinerja. Ya. Jadi kinerja performance-nya apa? Oh, performance itu bisa Anda cari ya, yaitu metrik ya. Metrik di sini atau istilahnya pengukuran ya. Kinerja pengukurannya itu seperti apa ya. Itu bisa dijelaskan atau kita ambil, kita buat dalam bentuk tabel. Jadi pengukurannya, metriknya berdasarkan apa? Apakah waktu bisa, time, kemudian tadi misalnya errornya, kesalahannya, ada mean square error, kemudian ada beberapa seperti apa ya? Ya average, percentage kayak gitu ya. Ya mean percentage, average, kemudian ada beberapa yang lain. Jadi Anda bisa mencari matriks atau kinerja pengukurannya dalam bentuk apa. Misalnya jumlah iterasinya. Ya. Kemudian ada juga adalah di IT biasanya kita merujuk pada kompleksitas. Misalnya Anda pernah mendapatkan tentang Big O, Big Theta, seperti itu ya. Salah satu metrik pengukuran untuk kompleksitas. Ya, itu bisa digunakan. Jadi tergantung dari penelitian Anda, kinerjanya apa, Anda bisa lihat. Jadi kalau dengan penelitian sejenis ini sebetulnya memudahkan Anda untuk menentukan seperti variabel, kinerjanya, kemudian apa sih kelebihannya, kekurangannya dari masing-masing penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sama misalnya. Ya. Kemudian di sini ada kontribusi. Biasanya kontribusi apakah penelitian ini diterapkan dalam sebuah ranah yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian misalnya penambahan variabel bisa juga menjadi sebuah kontribusi ataupun proposal atau usulan sebuah model itu kontribusi juga ya. Jadi kalau dilihat beberapa kontribusi itu bisa kita nyatakan dalam matriks tabel ya dari penelitian yang sudah terdahulu. Ya, jadi Anda dengan tabel ini mudah sehingga tahu bahwa posisi Anda itu ada di mana nanti. Kalau nanti ada session atau subbab yaitu diskusi, di mana diskusi biasanya menitik beratkan pada gap atau perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Dengan tabel ini memudahkan bahwa saya misalnya berkontribusi pada variabel yang tidak ada sebelumnya diukur misalnya. Kemudian usulan model. Misalnya Anda mengkombinasikan dengan metode yang lain, misalnya metode optimasi yang lain misalnya. Kemudian Anda juga kontribusinya mengusulkan sebuah formula, itu juga kontribusi. Jadi untuk level strata 1,
karena di sini adalah penerapan dari sebuah teori yang sudah Anda dapatkan, tentunya kontribusinya implementasi di sebuah objek penelitian, misalnya dengan variabel yang belum pernah diukur atau merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang sudah ada. Ya. Kemudian kelebihan itu bisa dijelaskan ketika melihat hasil dari penelitian sebelumnya, hasilnya seperti apa, misalnya prediksi, apakah penggunaan gambar atau citranya, kemudian bagaimana dengan kekurangannya. Jadi ini adalah salah satu hal penting ketika Anda membaca sebuah hasil penelitian sebelumnya atau membaca jurnal. Anda harus bisa merangkum kira-kira penelitian tersebut adakah keunggulan ataukah adakah kelemahannya. Sehingga sebenarnya dari kekurangan atau kelemahan bisa Anda perbaiki atau Anda kembangkan menjadi sebuah keunggulan dalam penelitian Anda. Ya. Ini membuat sebuah perbandingan dalam bentuk tabel penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Ini yang disebut dengan penelitian sejenis. Kalau Anda lihat di sini membandingkan semua dari metode, kemudian tools, hasil, variabel, kinerjanya, kontribusi, kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini bisa dibuat dalam bentuk matriks. Ya. Setidaknya minimal 5 ya. Kalau Anda ingin melakukan penelitian sejenis dari beberapa referensi khususnya jurnal di dalam maupun di luar negeri, di mana dengan range tahun ya harusnya misalnya 3 atau 5 tahun ke belakang. Misalnya sekarang tahun 2020 minimal 2015. Lebih baik 2017 hingga 2020 itu sendiri atau 2019 ya. Kita beranjak ke berikutnya adalah bagaimana membuat ranah atau diagram ya. Kalau di sini saya menyebutnya adalah diagram. Di sini membuat tabel perbandingan ini banyak sekali. Dan jangan lupa spasinya ini spasi 2, sedangkan yang ini spasinya mungkin lebih kecil ya, sepertinya 1,5. Mohon konsisten dari awal hingga belakang spasi 2 ya. Nanti misalnya fonts ukuran bisa Anda cek ketika di gambar maupun di tabel itu bisa font size-nya lebih kecil dengan spasi atau space-nya itu lebih kecil juga. Jadi untuk gambar dan tabel memiliki font sendiri. Jadi bisa diperkecil tapi tidak bisa diperbesar. Jadi maksimal adalah 12 kan untuk font size-nya. Oke, kita ke ranah penelitian. Jadi di sini maksud saya adalah membuat sebuah diagram dari hasil tadi yang disebut dalam penelitian sejenis. Jadi Anda awal tadi sudah membuat sebuah tabel penelitian sejenis. Kemudian dari situ Anda membuat diagramnya. Ya. Jadi diagram penelitian CNN yang telah Anda kumpulkan ya. Jadi itu berdasarkan penelitian sebelumnya Anda buat dalam bentuk ranah penelitiannya. Kalau Anda lihat di sini, misalnya dari penelitian sejenis tadi, Anda khusus ke deep learning, kemudian Anda membandingkan ada SVM, kemudian ada CNN. Ini hati-hati ketika Anda memunculkan metode atau teknik yang berbeda ketika Anda mengerjakan penelitian. Anda concern atau fokus di CNN. Namun di penelitian sejenis Anda juga memasukkan SVM, di mana Anda pasti mengetahui kinerja dari SVM. Karena kalau tidak mengetahui kinerja SVM, tidak dibuat dalam tabel dan tidak bisa
menunjukkan dalam bentuk diagram seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu, hati-hati ketika membaca diagram ini, misalnya itu orang lain berupa pembaca ataupun penguji, hati-hati. Kenapa Anda membandingkan dengan SVM? Yang kedua, apa kelebihan SVM? Sehingga Anda harus membandingkan dengan SVM. Oke, kenapa Anda tidak menjelaskan pada CNN, kemudian implementasi dari CNN itu sangat luas. Jadi, di sini Anda akan mengeksplor lebih dalam tentang penerapan CNN khususnya di bahasa. Ya. Jadi, menurut saya lebih baik Anda menghindari metode SVM karena akan ditanyakan kalau memang dari hasil penelitian SVM lebih unggul dalam kinerjanya memprediksi, misalnya dia 95%, kemudian CNN 90, otomatis pembaca maupun penguji akan menyatakan kalau Anda sudah lihat, kenapa Anda masih meneruskan dengan CNN? Toh Anda harusnya mengambil SVM sebagai implementasi atau penerapan dalam bahasa. Nah, oleh karena itu, ini lebih baik dihilangkan atau tidak dimunculkan. Karena Anda di ranahnya CNN ini sudah banyak domain dan Anda ingin membuktikan atau Anda ingin mengeksplorasi bagaimana kalau CNN itu diterapkan di kosakata atau gestur kosakata bahasa isyarat? Apakah menunjukkan performance yang tinggi, bisa dikatakan 75% ke atas, atau malah lebih rendah? Sebetulnya itu yang ingin Anda capai. Kemudian bagaimana sih untuk mengembangkan biar orang lain misalnya yang bukan tunarungu atau orang normal bisa membaca dalam aplikasi mobile, misalnya bila seseorang menggunakan bahasa isyarat, Anda sudah paham. Ya. Anda ingin mengembangkan seperti itu. Tapi awal pasti ada penelitian yang mendahuluinya atau ada studi pendahuluannya. Ini yang dibuat. Jadi memang tujuan akhir Anda adalah ke sana. Namun tahapannya itu memerlukan penelitian lagi sehingga sebelum mewujudkan hal terakhir Anda harus bisa memfikskan ya proses-proses untuk mendukung dalam pembuatan aplikasi mobile Anda. Ya. Jadi dua hal penting ketika Anda membuat penelitian sejenis dalam bentuk tabel, dan yang kedua adalah membuat diagram penelitian Anda. Jadi di sini setelah Anda memasukkan semua penelitian yang berkaitan atau yang mendukung penelitian Anda bisa membuat atau mengusulkan bahwa saya ini ada usulan seperti ini. Oke. Jadi ini adalah usulan saya dengan warna yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Saya ingin melakukan klasifikasi kosakata dengan menggunakan CNN. Ya. Ini bisa dimunculkan. Oke. Jadi bab 2 ini adalah berisi selain landasan teori, juga penelitian sejenis yang mendukung maupun yang memperkuat dari penelitian Anda. Dan jangan lupa karena Anda adalah mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, jangan lupa untuk bimbingan saya tetap di bab 2 itu memunculkan sini belum lihat tapi biasanya saya akan meminta Anda ya penelitian ini dijelaskan misalnya mendapatkan dukungan
atau istilahnya dijelaskan juga ya, jadi penelitian ataupun riset ini di dalil berupa ayat suci Al-Quran yang ada di Al-Quran ataupun hadis ya. Biasanya akan saya minta mahasiswa saya untuk menampilkan subbab berhubungan dengan Al-Quran dan juga hadis ya. Kayaknya tadi terlihat cuman belum saya Oke, nih bahasa sebagai alat komunikasi. Karena di sini adalah bahasa, tolong dihubungkan dengan ayat suci Al-Quran maupun hadis tentang bagian dari riset atau penelitian Anda. Jadi di sini misalnya Anda domain penelitian ada di bahasa, nah bagaimana nih? Ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang mendukung bahwa bahasa ini perlu atau sebagai alat komunikasi ya, atau dari sisi teknologinya ya. Ini bisa dilihat di surat dalam Al-Quran, misalnya di sini berhubungan dengan bahasa di Ar-Rum ayat 22 ya. Kemudian bisa didukung juga dengan hadis ya, itu bisa ya. Jadi selain Anda menjelaskan landasan teori-teori yang mendukung, tool, kemudian penelitian sebelumnya, dan juga bagaimana domain penelitian Anda, diagramnya, jangan lupa untuk memunculkan atau subbab tertentu yang berkaitan dengan dalil yang ada ayat-ayat di Al-Quran maupun hadis. Saya kira untuk bab 2 cukup dan tetap semangat untuk mengerjakan skripsi karena memang ini adalah tantangannya bahwa setiap hari harus Anda pegang skripsi, harus Anda tambahkan atau tuliskan meskipun itu hanya satu paragraf, itu akan memotivasi Anda untuk menyelesaikan. Bab 2 meskipun terlihat banyak, namun bisa Anda selesaikan. Ini terlihat dari hasil skripsi dari mahasiswa sistem informasi yang membuat bab 2 atau tinjauan pustaka, kajian pustaka menjadi sangat menarik ya. Jadi tidak begitu monoton, tapi di sini semua yang ingin Anda ketahui berupa tabel penelitian sejenis maupun ranah penelitian bisa didapatkan dengan mudah. Ya. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya bab 3 dan juga bab-bab berikutnya. Namun ada video khusus yang akan saya sampaikan bagaimana membuat tabel atau matriks dari penelitian sejenis. Ini disebut juga dengan state of the art ya. Kalau Anda tahu apa sih yang disebut dengan state of the art, nanti akan saya jelaskan di video mendatang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share Ki-Aini Family khususnya untuk penulisan skripsi bab 2 tinjauan pustaka ataupun kajian pustaka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.